tahun 2000, di samping berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi di teritorial wilayah NKRI, juga berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh warga negara di luar teritorial NKRI. Pengadilan HAM juga berwenang menyelesaikan perkara yang menyangkut kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi terhadap korban. Dalam landasan yuridis pelanggaran HAM berat di Indonesia berpijak pada Undang-Undang 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dan terutama Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 sebagai regulasi inti. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pelanggaran HAM berat meliputi dua hal, yaitu kejahatan genosida dan juga kejahatan terhadap kemanusiaan, di mana kejahatan genosida sendiri adalah pemberantasan suatu etnis, suku, atau agama yang berada di dalam suatu bangsa. Di mana seperti yang telah kita ketahui sendiri, HAM itu melekat pada diri manusia itu sendiri. HAM, hak asasi manusia, adalah hak yang melekat dan sebagai hak kodrati yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Maka dari itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia pelanggaran HAM yang berat diadili oleh pengadilan HAM dan merupakan landasan awal pengaturan HAM dalam hukum Indonesia. Internasional Konvensi Perlindungan Hak Manusia tahun 1948 sedang mengatur larangan tindakan genosida sebagai pelanggaran. Kedua adalah Konvensi Internasional tentang penyiksaan dan perlakuan atau kejam tentang manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Dan ketiga adalah Konvensi Internasional tentang segala bentuk diskriminasi rasial. Dan selanjutnya adalah pelanggaran hak asasi manusia yang ada kejahatan genosida atau genocide, suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, atau agama. Dan kedua ada kejahatan terhadap kemanusiaan atau crimes against humanity berupa serangan sistematis atau meluas terhadap penduduk sipil, misal pembunuhan, ledakan, penyiksaan, atau pembunuhan massal. Sudah diatur dalam Statuta Roma pasal 7 dalam Piagam Nuremberg. Dan yang ketiga ada kejahatan perang atau war crimes, suatu pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata baik internasional maupun internasional. Pengaturan tersebut sudah diatur dalam Statuta Roma pasal 8 Konvensi Jenewa 1949. Lalu perbedaannya terletak di definisi dan filosofinya. Tindak pidana umum merupakan pelanggaran terhadap norma-norma yang diatur dalam hukum pidana, seperti KUHP, yang bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi kepentingan individu dari perbuatan orang lain, misalnya pencurian atau penganiayaan biasa. Sedangkan pelanggaran HAM merupakan perbuatan yang mengurangi, menghalangi, atau mencabut hak dasar manusia yang dijamin oleh konstitusi dan hukum internasional. Filosofinya adalah perlindungan martabat kemanusiaan dari penyalahgunaan kekuasaan atau kelalaian negara. Yang kedua, dimensi subjek hukumnya atau state responsibility. Ini adalah perbedaan yang paling krusial. Tindak pidana, pelakunya adalah subjek hukum, perorangan atau naturalized person atau korporasi. Fokusnya adalah pertanggungjawaban individu terhadap individu lain atau masyarakat. Sedangkan pelanggaran HAM secara yuridis, pelanggaran HAM itu sering dikaitkan dengan tanggung jawab negara. Pelanggarannya terjadi apabila yang pertama, aparat negara melakukan tindakan langsung yang melanggar HAM. Rekan-rekan sekalian, ada perbedaan yang sangat signifikan antara tindak pidana dan juga pelanggaran HAM. Yang dimana tindak pidana itu dilakukan oleh individu atau kelompok tanpa adanya keterlibatan negara. Sedangkan pelanggaran HAM itu adanya keterlibatan negara dan juga unsur sistematis yang ada di dalamnya. Hal ini sebagaimana telah diatur pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Jadi, setiap tindak pidana yang HAM dapat kita analisis terlebih dahulu apakah itu merupakan tindak pidana atau pelanggaran HAM. Yang menjadi poin penting bahwasanya itu pelanggaran HAM itu terletak pada unsur sistematisnya dan juga adanya keterlibatan negara.
Baiklah, selanjutnya adalah pembahasan terkait dengan tragedi Trisakti. Kronologi singkatnya bahwa tragedi Trisakti merupakan sebuah peristiwa penembakan yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 pada masa aksi demonstrasi penurunan Soeharto yang kemudian menewaskan 4 orang mahasiswa Trisakti, yaitu adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hertarto, Hafidin Royan, dan juga Neda Wansi. Bentuk pelanggaran yang terjadi pada kasus tersebut adalah merupakan bentuk pelanggaran HAM berat yang telah diatur dalam pasal 7 dan juga pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan juga bertentangan dengan pasal 28G ayat 1 dan juga pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Upaya penyelesaiannya pada tanggal 6 Juni 1998 telah diselesaikan di Mahkamah Militer yang kemudian mendakwa Letnan Polisi Agus Riharyanto dan juga Letnan Polisi Vario, dan juga menjatuhkan vonis pada tahun 1999 yaitu adalah hukuman 2 dan juga 10 tahun penjara. Selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2005 rapat pimpinan DPR tidak dapat mencabut rekomendasi Pansus DPR 2001 yang menyatakan bahwa tragedi Trisakti bukanlah pelanggaran HAM berat. Pada akhirnya, tragedi Trisakti telah diselesaikan melalui mekanisme hukum, namun belum mampu untuk menyentuh mekanisme daripada keadilan sosial dan juga keadilan yang substantif. Penuntasan kasus tersebut harus mencapai ke akar-akarnya, bukan hanya di permukaan. Perbedaan pendapat antara Komnas HAM, Kejaksaan, dan juga DPR mengakibatkan sebuah fragmentasi dan juga ketidakseriusan dalam penuntasan pelanggaran HAM berat yang ada di Indonesia. Baik, setelah mendengarkan penjelasan barusan oleh teman-teman saya, selanjutnya saya akan menjelaskan kritik dan saran terhadap pemerintah dalam penegakan kasus Trisakti tersebut. Baik, pertama saya akan menjelaskan dalam perspektif pandang filosofis. Dalam penegakan hukum, oleh penegak hukum di kasus Trisakti tersebut telah gagal dalam menegakkan keadilan secara substantif. Hal tersebut dapat dilihat melalui penangkapan pelaku lapangan, yang mana aktor-aktor di balik lapangan tidak ditangkap. Hal tersebut bertentangan dengan teori yang diungkapkan oleh Gustav. Dalam teorinya, beliau mengatakan bahwasanya keadilan adalah inti dari hukum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dalam perspektif yuridis, yaitu dalam penegakan kasus ini terjadinya inkonsistensi antara lembaga-lembaga negara, yang mana dari Komnas HAM sendiri mereka mengatakan bahwa dalam kasus tersebut ada pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh pelaku. Sementara dari sudut pandang DPR maupun Kejagung, mereka malah menghalangi dan menyusahkan untuk mengungkap dalam kasus itu. Yang mana seperti salah satu alasannya yaitu dengan mengungkapkan bahwasanya nebis impidem. Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dan yang terakhir, secara sosiologis, dalam penegakan kasus itu menimbulkan ketidakpercayaan publik serta tidak terpenuhnya keadilan bagi korban, serta hal tersebut memperkuat adanya budaya imunitas, sehingga penyelesaian kasus ini belum mencerminkan keadilan yang baik secara hukum maupun secara sosial.